Akulah lelaki sunyi itu. Masih ingatkah kalian? Mestinya kejadian ironis kala itu masih melekat di benak kalian. Kecuali seluruh isi kepala itu sudah karatan atau kondisinya persis seperti lirik olok-olok yang dinyanyikan anak cerdas itu. Katanya, sirai wis muat sirai, sirai. Jika memang kondisinya seperti itu, mestinya seluruh isi kepala kalian ini butuh banyak penyegaran. Coba ingat kembali kejadian bodoh itu. Bukankah waktu itu kalian tanpa bekal sebuah pengetahuan dan data matang soal wabah, tiba-tiba datang menyerang dengan rumor, dengan isu, dengan gosip gelap dan membabi buta. Serangan itu melayang-layang di udara, menyerang, menyangkut, menyasar, hingga merenggut nyawa seorang perempuan. Ya, seorang perempuan yang kala itu sedang berjuang gigih melawan sakit gagal ginjal yang dideritanya. Bukan sakit virus atau wabah seperti yang kalian tuduhkan itu. Tragis, sungguh tragis kematian perempuan itu. Konyolnya, kematian yang disebabkan oleh kekerasan komunal seperti yang kalian lakukan. Kabarnya, cukup hanya berucap rasa sesal, lalu kalian pura-pura memohon ampun dan berlindung di balik kebesaran nama Tuhan. Kekerasan itu esoknya lenyap dan menguap begitu saja di udara. Mungkin kalian semuanya telah berkiblat kepada gaya pencitraan ala pemilik modal yang borjuis itu. Mereka yang selalu ingin dekat dengan kekuasaan, lalu ingin mempengaruhi kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya, bukan untuk kepentingan kalian. Coba lihat perilaku mereka ketika ada bencana alam atau ada bencana kemanusiaan. Mereka berlomba-lomba mengucap rasa iba sambil meletakkan kedua telapak tangannya di dada, lalu mengatakan, "Ya Tuhan, bebaskanlah derita orang-orang yang tidak bersalah itu." Tapi tahukah kalian, adakah sedikit harta karun dari mereka yang berkurang, baik yang digunakan untuk bencana sosial, bencana kemanusiaan, atau bencana alam? Satu rekayasa kata religi yang murahan. Ya, semoga orang-orang seperti mereka itu segera dipecat oleh Tuhan sebagai umat. Ya, termasuk kalian semua yang berkiblat kepada kaum borjuisi itu. Baiklah, malam ini aku hanya ingin
mengungkap kebenaran kematian dari perempuan itu. Tahukah kalian, ketika perempuan itu meregang nyawa, sorot matanya masih menatap tajam. Lalu dengan sisa tenaganya ia berbisik kepada, katanya, ada rasa kecewa dan rasa takut yang aku. Apa kau bilang? Perempuan itu tidak pernah takut mati dengan takdir Tuhan, tetapi dia takut sebab kekejaman komunal yang kalian lakukan itu hingga bisa menelan korban yang berlangsung. Sebab sorot mata itu, masih ingatkah kalian? Ada seorang lelaki yang terus mengutuk perbuatan kebiadaban kalian itu. Masih ingatkah kalian? Akulah lelaki itu yang kini telah memilih jalan sunyi tak bertepi. Di ruang sunyi ini, aku menemukan kebahagiaan. Setiap waktu, bersama segelas kopi dan imajinasi itu terus mengalir dengan sublim. Kebahagiaan itu memancar hingga mampu mengikis segala luka sejarah yang pernah kalian tancapkan di dalam peradaban. Karena itu, aku tidak pernah tertarik dengan keramaian dan kemeriahan semu seperti yang kalian tawarkan di luaran sana. Untuk apa keramaian itu jika pada akhirnya hanya berpesta duka? Untuk apa kemeriahan semu itu jika pada nantinya hanya membunuh mata hati kalian terhadap ketidakadilan dan kemiskinan? Apa kau bilang? Apa? Soal kematian perempuan itu karena soal wabah, seperti yang didengungkan orang-orang di luaran sana. Mana data? Mana rekam medisnya? Mana kronologis peristiwanya? Bicaralah dengan data. Baiklah. Nanti akan saya tunjukkan kepada kalian testimoni dari nyawa perempuan yang mati karena kekejaman komunal seperti yang kalian lakukan itu. Iya, perempuan yang kalian bunuh dengan isu itu. Apa kau bilang? Tidak tahu. Tidak sengaja. Tidak mungkinlah. Fasis keturunan demi dari mana kalian itu? Coba pahami kembali kisah wabah yang pernah menghampa dunia ini. Mulai dari wabah Black Death, wabah cacar, hingga wabah Spanyol. Adakah perang manusia seperti kalian itu? Tetapi kondisinya akan menjadi benar kalau kalian mengatakan saya tidak pernah mau tahu, saya tidak pernah mau paham. Itu berarti kalian memuja hukum rimba. Ya, camkan dalam otak kalian, di dalam hukum rimba tidak akan ada pernah kebahagiaan dan tidak akan pernah ada keadilan yang membahagiakan. Sekali kalian tunduk pada hukum rimba, maka
kalian akan selalu tunduk pada kekuatan hewan apa saja. Hewan babi ngepet, anjing busuk, kucing karung, dan tikus yang menjijikkan. Maka disitulah akan tumbuh wabah baru yang bernama wabah kasto, cacat sosial total. Di tengah wabah corona yang kalian isukan untuk membunuh perempuan itu. Ya, baiklah. Kalau kalian masih berapologi dan membela diri tentang kematian perempuan itu, lewat benda sejarah ini akan saya tunjukkan, sejarah akan tetap menjadi sejarah. Sains akan berpihak kepada proses pencarian dan kemutakhiran. Agama akan berjalan sesuai dengan ajarannya dan membentuk keimanan yang tangguh. Untuk itu, tinggalkan saja rekayasa sejarah yang menyesatkan hidup kalian. Tinggalkan sains jika sudah dibawa kepentingan para gigantik penguasa. Karena itu, dari radio tua ini, aku belajar tentang peristiwa, tentang sebuah fakta, tentang opini yang faktual. Jadi soal wabah itu, aku percaya jika semua itu adalah ciptaan, bukan karena mutasi alam. Aku juga percaya jika virus itu bisa membunuh siapa saja. Tapi aku juga percaya jika virus itu akan lemah ketika menghadapi orang yang mempunyai daya imun yang kuat. Aku juga percaya jika otak dan jiwa kalian sudah teracak-acak oleh pertentangan teori ilmiah dan teori konspirasi. Tapi mbok yo jangan goblok. Kenapa sampai harus membunuh orang, dan kenapa sampai harus membunuh budaya sendiri? Jadi sejak wabah itu menjadi pemberhalaan bagi orang-orang yang bermental lemah, sejak pandemi menjadi pesta keseharian bagi kaum politisi dan borjuisi, dan corona menjadi hantu tua yang lelah di hadapan anak-anak muda. Sejak itu pula aku memilih hidup bersih yang menjadi sebagian dari iman, dan memilih menjadi lelaki sunyi.